Meski hari ini sudah gencatan senjata, namun ini tidak boleh membuat kita bahagia. Karena hakikatnya Masjidil Aqsa kaum muslimin Palestina masih dalam penjajahan. Bisakah khilafah mengatasi berbagai macam problema kehidupan yang saat ini terjadi? Apakah pertanyaannya khilafah itu apakah hanya sekadar sejarah? Apakah itu satu ajaran yang diperintahkan bil hukmu illa lillah? In itu kalau ada kata illa, inil hukmu, makna in itu laisal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Artinya yang berhak membuat hukum itu adalah Allah SWT. Hukum itu bukan begitu. Apa yang sudah Allah halalkan, halal. Allah haramkan, haram. Gak ada putus voting itu gak ada. Dan jika kamu tunduk, patuh, aksaro itu isim tafdil yang lebih banyak, mayoritas mangfil ardi, penduduk di muka bumi, yudil tukang sabillah, akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Barang siapa yang tidak mengembalikan kepada keduanya, malam yarji ilaihima falaisa mu'minan billahi wal yawmil akhir. Siapa yang tidak mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ancaman keras. Sambutan dari Sohibul Hajat dalam hal ini disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Sofyan Rudianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Kyai Haji Rahmat S. Labib. Beliau adalah gurunda kita semua dan yang juga insya Allah akan menjadi pembicara tunggal dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian juga yang kami hormati para alim, para ulama, para tokoh umat yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Di hadapan kami ada Al-Mukarram Al-Ustadz Irwan, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Bangka Belitung. Kemudian ada Bapak Haji Hardi SHMH, beliau mantan Sekda Kota Pangkal Pinang, pernah menjabat sebagai PJ Bupati Belitung Timur, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas di beberapa instansi di Kota Pangkal Pinang maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi juga kami lihat ada Ustadz Kamal Abdul Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Hubul Quran. Ustadz di depan, Ustadz. Temani Ustadz Irwan. Ustadz Kamal, boleh di depan. Di sini Ustadz, di depan Ustadz. Masya Allah. Baik. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan berbagai macam kenikmatan lainnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang insya Allah akan kita isi dengan kegiatan diskusi dan bedah buku dengan judul Khilafah Memahami Sistem Politik dan Pemerintahan Islam. Semoga acara kita berjalan dengan lancar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir dalam pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan sampaikan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai pengikutnya yang semoga senantiasa istiqomah di jalan Rasulullah, di jalan Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para tamu undangan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsir, atas kehadirannya pada pagi hari ini memenuhi undangan kami. Semoga langkah kaki Bapak Ibu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada rekan-rekan panitia kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsir, yang telah mempersiapkan semua kegiatan ini dari awal sampai dengan akhirnya, dan semoga apa yang telah dilakukan dicatat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para tamu undangan, para alim, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu tidak bisa kita lepaskan dengan Masjidil Aqsa. Dan ketika bicara tentang Masjidil Aqsa, maka tentu tidak bisa kita lepaskan dengan Gaza, dengan Palestina, yang hari ini masih dalam cengkraman entitas penjajah Zionis Yahudi laknatullah. Meski sudah terjadi gencatan senjata, namun bukan berarti persoalan Palestina ini sudah terselesaikan. Bukan berarti persoalan Al-Quds ini terselesaikan. Karena persoalan utama dari Palestina, Masjidil Aqsa, adalah penjajahan yang dilakukan oleh entitas Zionis Yahudi. Ini persoalan utamanya. Dan entitas Zionis Yahudi ini ternyata mendapat dukungan yang sangat kuat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika, Inggris, dan para sekutunya. Karena sesungguhnya mereka inilah yang membidani dan sekaligus mendukung lahirnya entitas Zionis Yahudi di tanah suci kaum muslimin. Karenanya hadirin rahimakumullah, meski hari ini sudah gencatan senjata, namun ini tidak boleh membuat kita bahagia. Karena hakikatnya Masjidil Aqsa, kaum muslimin Palestina masih dalam penjajahan. Sebab sudah berulang kali perjanjian damai, gencatan senjata terjadi. Namun berulang kali pula entitas Zionis Yahudi laknatullah ini mengingkarinya. Dan dengan sombong dan pongahnya mereka memborbardir, membunuh, membantai kaum muslimin di Palestina. Dan yang terakhir ini sudah 1 tahun lebih umat Islam hidup dalam penderitaan di Palestina. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persoalan Palestina ini tidak bisa diselesaikan dengan gencatan senjata. Persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan berharap kepada PBB, Amerika, Inggris, dan antek-anteknya. Persoalan Palestina juga ternyata tidak bisa kita harapkan bisa diselesaikan oleh pemimpin Arab Saudi, pemimpin Mesir, pemimpin negeri-negeri Islam lainnya. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana persoalan Palestina ini dapat terselesaikan? Penjajahan yang dilakukan oleh entitas Yahudi di tanah Palestina, maka ini tidak terlepas dari runtuhnya khilafah pada tahun 1924. Sebab ketika masih ada kekhilafan Islam, yang terakhir adalah kekhilafan Utsmani, bapak penggagas dan pendiri negara Israel ini kemudian meminta tanah Palestina, ya, Theodor Herzl meminta tanah Palestina kepada Sultan Abdul Hamid, namun ditolak mentah-mentah. Maka Sultan Abdul Hamid mengatakan,
Suatu saat kalau kemudian khilafah ini runtuh, maka mereka bisa mengambil tanah Palestina ini tanpa membayar harganya. Dan benar saja mereka melakukan upaya meruntuhkan khilafah dan akhirnya khilafah runtuh, dan setelah khilafah runtuh, tanah Palestina, Masjidil Aqsa dalam penjajahan dari entitas Zionis Yahudi laknatullah. Hadramukumullah. Maka inilah persoalan yang menyebabkan tanah Palestina hari ini dalam cengkraman penjajah. Yaitu karena ketiadaan khilafah, karena ketiadaan institusi kaum muslimin yang menjadi penjaga dan pelindung umat Islam. Dan kita tahu bahwa tanah Palestina ini juga dibebaskan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari tangan orang-orang Nasrani. Dan kemudian pernah juga tanah Palestina jatuh ke tangan pasukan salib, namun dibebaskan kembali pada masa kekhilafahan Abbasiyah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata Palestina ini hanya bisa dibebaskan ya, dengan adanya jihad fi sabilillah, dengan bersatunya kaum muslimin dalam naungan khilafah. Masalah muslimin rahimakumullah, karenanya kita tidak dapat berharap kepada PBB, Amerika, Inggris maupun kepada para pemimpin negeri-negeri Islam lainnya pada hari ini, karena hakikatnya mereka adalah antek-antek dari para penjajah. Maka masalah muslimin rahimakumullah, maka tentu jihad fi sabilillah, bersatunya kaum muslimin dan tegaknya khilafah menjadi harapan bagi kita semua untuk terbebasnya kaum muslimin, wabil khusus Palestina dan umat Islam di berbagai belahan dunia dari penjajahan barat, dari penjajahan orang-orang kafir, baik penjajahan secara fisik maupun penjajahan secara ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Termasuk di negeri kita Indonesia ini. Meski secara fisik kita tidak dijajah, namun secara hakikatnya, secara ekonomi, politik, undang-undang, budaya dan dalam berbagai aspek kehidupan kita hakikatnya sedang dijajah. Masalah muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kita bisa lepas dari penjajahan ini? Di sisi lain, khilafah mendapat cibiran, mendapat stigma negatif dari rezim yang berkuasa hari ini. Dari para buzzer, mereka mencoba untuk memberikan stigma negatif, mempersekusi khilafah. Namun kita yakin dengan izin dan pertolongan Allah bahwa perjuangan untuk tegaknya kembali khilafah ini suatu saat akan berhasil dan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diskusi kita pada hari ini, bedah buku yang kita lakukan pada hari ini dengan judul Khilafah Memahami Sistem Politik dan Pemerintahan Islam. Ya, kita berharap bahwa dengan adanya diskusi dan bedah buku hari ini dapat menjawab semua keraguan-raguan kita tentang khilafah, dapat menjawab apa yang menjadi stigma negatif dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam, kepada kemenangan Islam, kepada khilafah ini. Dapat menjawab bagaimana kemudian khilafah itu dapat ditegakkan. Karena hadirahimakumullah, kami mengundang secara khusus ya salah seorang tokoh nasional, ulama nasional dan juga guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Rahmat S. Labib ya untuk membedah buku ini. Dan kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, karenanya pembicaranya tunggal, supaya kita dapat menggali, mengeksplor mengenai khilafah ini. Hadrahimakumullah, dan nanti di dalam buku ini ya yang ada di depan kami ya, ini terdiri dari 632 halaman ya. Dan ini sudah masuk cetakan yang kedua, terbit cetakan pertama pada bulan Juni 2024 dan cetakan kedua November 2024. Jadi buku ini juga banyak diminati oleh umat dan sudah dibedah di berbagai kota di Indonesia. Bahkan di beberapa tempat seperti di Kendari, Samarinda mendapat liputan dari media nasional. Hadrahimakumullah, di dalam buku ini terdiri dari 10 bab. Ya. Bab pertama tentang definisi apa itu negara Islam, apa itu pemerintahan dalam Islam, apa itu makna khilafah dan khalifah. Kemudian di bab 2 akan dijelaskan tentang dalil-dalil wajibnya khilafah. Sehingga dengan adanya penjelasan ini tidak ada lagi keraguan kepada kita bahwa sesungguhnya khilafah itu adalah wajib bagi kita untuk menegakkannya dan memperjuangkannya. Kemudian bab 3 tentang kesatuan khilafah. Kemudian bab 4 akan dijelaskan tentang urgensi khilafah.
Ya. Mengapa kemudian khilafah itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kemudian bab 5 akan menjelaskan khilafah dan kebangkitan umat. Apa hubungan antara khilafah dan kebangkitan umat? Kalau hari ini orang sering bicara bahwa kebangkitan umat itu diawali dengan kebangkitan akhlak. Kebangkitan umat diawali dengan kebangkitan ekonomi. Namun ternyata di dalam kitab ini, kebangkitan umat dikaitkan dengan khilafah. Nah itu semua akan dijawab oleh narasumber kita. Kemudian bab 6 akan dijelaskan tentang metode menegakkan khilafah. Apakah khilafah ini ditegakkan dengan proses berdarah-darah? Apakah khilafah ini ditegakkan dengan metode pemberontakan misalnya? Apakah khilafah ini ditegakkan dengan metode revolusi dan sebagainya? Nah, seperti apa khilafah ini ditegakkan? Ya, ini yang juga akan menjawab bagi kita, ya, sehingga kita memiliki gambaran yang utuh tentang bagaimana khilafah itu dapat ditegakkan secara damai tanpa ada proses yang berdarah-darah. Begitu. Kemudian pada bab 7 akan dijelaskan kembalinya khilafah antara janji Allah dan bisyarah Rasulullah SAW. Ya, nanti akan dijelaskan dalil-dalil tentang akan tegaknya kembali khilafah, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian bab 8 akan dijelaskan tentang khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua. Karena khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama yang kita kenal dengan pada masa khulafaur rasyidin, maka nanti insya Allah setelah ini akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, khilafahan yang sesuai dengan metode kenabian yang kedua. Lalu pada bab 9 akan dijelaskan tentang, nah di dalam bab khilafah ala minhajin nubuwah ini juga akan dijelaskan tentang pilar-pilar pemerintahan Islam dan struktur negara Islam, struktur khilafah. Itu lengkap dijelaskan mulai dari khalifah, para wazirnya, para wali dan seterusnya. Ada strukturnya. Jadi bukan mengada-ngada, bukan mengarang-arang. Semua ini tentu berdasarkan dalil tentang struktur daripada pemerintahan Islam ini. Lalu pada bab 9 akan dijelaskan khilafah menyelesaikan problem kekinian. Jadi kalau ada yang mengatakan dengan menegakkan khilafah kita kembali ke masa lalu. Dengan menegakkan khilafah kita kembali kepada zaman bahla, istilah kita itu ya. Orang-orang Melayu ini nyebut zaman bahla gitu. Zaman kemunduran. Ya, ternyata tidak. Buku ini akan menjawab bahwa ternyata khilafah mampu menyelesaikan problem kekinian yang dihadapi oleh umat, yang dihadapi oleh bangsa, yang dihadapi oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan pada bab terakhir akan dijelaskan tentang, dan bab 9 ini cukup panjang pembahasannya, ya, dan bab 10 yang terakhir akan dijelaskan tentang menjawab subhat seputar khilafah. Jadi menjawab keraguan-raguan seputar khilafah. Artinya nanti ini akan dituntaskan sehingga harapan kita keluar dari forum ini, keluar dari majelis ini tidak ada lagi keraguan bagi kita tentang khilafah ala minhajin nubuwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diskusi kita ini dapat kita ikuti dengan hikmat, dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhirnya, dan menjadi sesuatu yang dapat memuaskan kita, meyakinkan kita, dan sekaligus menjadi pendorong bagi kita bersama untuk kita bersama-sama ya memperjuangkan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyambutan kami, dalam pelayanan kami pada kegiatan ini terdapat banyak kekurangan di sana sini. Semoga sekali lagi segala kekurangan itu tidak mengurangi khidmat kita untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Sofyan Rudianto atas sambutannya. Kita akan memasuki acara intinya, yang pasti bukan saya untuk menemani Kiai Rahmat Islabibnya. Ada sahabat kami yang tidak asing lagi mungkin. Setiap event-event ILC Islamic Leadership Club, beliau selalu menjadi host yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini juga. Baik, untuk mengenal lebih dekat siapa sosok dari narasumber kita, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, memanggil terlebih dahulu host yang akan memandu acara pada pagi hari ini, Bung Ben. Kami manggilnya Bung Ben ini. Beliau seorang pengusaha juga.
Baik, alhamdulillah sehat Bung Ben. Siap untuk kemudian mendampingi Kiai Rahmat S. Labib dalam acara pagi hari ini. Siap, Masya Allah. Tidak berpanjang kalam, kami serahkan semuanya kepada Bung Ben. Kita sambut dengan pekikan takbir. Silakan Bung Ben. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz EU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih belum semangat ya. Udah sarapan tadi ya pagi ya, Ibu? Bapak sudah? Ya, kita menyediakan snack juga. Bagi yang belum mengambil bisa nanti bisa minta ke panitia. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara yang luar biasa di bulan yang penuh berkah, bulan Rajab 1446 Hijriah, dan di dalam momentum peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita akan bersama-sama menyelami pemikiran Islam secara mendalam di dalam sebuah diskusi dan bedah buku yang berjudul Khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan di dalam Islam. Buku ini tentunya akan mengupas bagaimana Islam memiliki ataupun mengatur tata kelola pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diskusi ini akan menjadi sebuah diskusi yang menarik dan relevan karena tentunya banyak pertanyaan dan tentu saja di sebagian kalangan umat Islam juga terjadi perdebatan. Bagaimana konsep khilafah itu di dalam Islam? Dan alhamdulillah bersama kita pagi hari ini insyaallah menjelang siang nanti kita kedatangan tamu yang luar biasa dan istimewa. Beliau jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bangka Belitung. Insyaallah beliau secara kapasitas keilmuan tidak kita ragukan lagi, dan sepak terjang beliau di dunia dakwah itu sudah menjadi keseharian beliau hingga saat ini. Mudah-mudahan tidak hanya beliau tapi kita semua senantiasa istiqomah di jalan dakwah. Beliau adalah Kiai Haji Rahmat S. Labib. Kepada Ustadz Rahmat kami persilahkan untuk ke depan. Takbir. Ya, sebelumnya mungkin Mike, apakah ada yang lainnya? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ingin sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah, sebuah kehormatan dan kebanggaan tentunya bagi saya dan semua hadirin yang ada di sini, kehadiran sosok yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah kami semua akan sangat antusias mendengarkan paparan Ustadz terkait dengan pembahasan bedah buku kita pada pagi hari ini Ustadz. Yang pertama mungkin Ustadz untuk sebagai pendahuluan saya ingin minta ke Ustadz untuk menceritakan tentang latar belakang Ustadz, motivasi yang melatar belakangi penyusunan buku ini Ustadz. Kalau saya lihat dari covernya itu memang luar biasa ya, backgroundnya hitam, lalu kemudian tintanya dituliskan dengan emas. Seolah memang secara filosofi ingin menggambarkan inilah kemudian Islam yang kemudian nanti akan muncul ya, menjadi sebuah peradaban gemilang, peradaban emas sebagaimana yang dulu pernah ada di masa yang lalu.
Mungkin Ustadz Rahmat bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang penyusunan buku ini Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada pertanyaan tadi yang disampaikan tentang mengapa buku ini disusun. Ya. Kita tahu bahwa umat ini ketika kita sampaikan tentang khilafah, banyak di antara mereka yang bertanya. Karena mereka hanya mendapatkan penjelasan mungkin. Maaf. Iya. Karena kadang-kadang kita hanya menyampaikan tentang wajibnya khilafah, sementara umat belum memiliki gambaran tentang khilafah itu seperti apa. Sehingga sebenarnya buku ini bisa dikatakan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang seputar khilafah, baik apa itu khilafah, dasar wajibnya apa, gimana kalau khilafah itu berdiri, bagaimana juga caranya atau metode untuk menegakkan khilafah, serta bisakah khilafah mengatasi berbagai macam problema kehidupan yang saat ini terjadi dan seterusnya. Sehingga buku ini sebenarnya di satu sisi adalah merupakan jawaban atas berbagai macam pertanyaan yang muncul, ya. Iya Ustaz. Nah, yang kedua sebenarnya sekaligus memberikan tanggung jawab. Jadi ini jawaban sekaligus pertanggungjawaban kami yang selama ini terus-menerus tak pernah henti untuk menyampaikan tentang khilafah. Nah, jadi kita memberikan jawaban sekaligus pertanggungjawaban bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul memiliki landasan yang kuat, dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni ijma'us sahabah dan qiyas. Sehingga apa yang kita sampaikan ini bukan coba-coba, bukan untuk kepentingan pribadi dan segala macamnya, tetapi betul-betul memiliki landasan yang kuat dari dalil-dalil syar'i. Begitu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi memang buku ini artinya memang dilatar belakangi ingin menjadi sebuah jawaban Ustadz ya. Iya. Yes. Ya. Satu dua tiga. Ya, mantap betul. Ya, artinya memang buku ini hendak memberikan jawaban dan memang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas seruan dakwah yang selama ini memang disampaikan di tengah-tengah umat. Ya, baik. Berikutnya Ustadz terkait dengan gambaran bahwasanya hari ini mungkin kalau kita mendengar istilah khilafah, mungkin sebagian besar dari umat Islam itu mungkin belum paham ya apa definisi tentang khilafah. Lalu sebenarnya khilafah menurut konsep Islam itu ataupun menurut Al-Quran As-Sunnah itu seperti apa Ustadz? Dalil-dalilnya mungkin Ustadz. Ya, begini. Yang pertama, khilafah itu begini, sebelum masuk ke pertanyaan tersebut. Jadi Islam itu merupakan din yang merupakan dinun kamil, agama yang sempurna. Disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu, pada hari ini akmaltu itu aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum, untuk kamu, dinakum, agama kalian. Berarti Islam itu merupakan din yang kamil karena Allah telah akmaltu, Allah telah menyempurnakan.
Sebagai din yang kamil itu artinya memberikan pengertian tidak ada satupun perkara kehidupan ini yang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab kalau ada perkara dalam kehidupan yang tidak diajarkan oleh Islam, berarti Islam bukan dinun kamil, agama yang sempurna, tapi dinun naqis, agama yang kurang. Dan itu tentu tidak mungkin karena bertentangan dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3 yang tadi saya bacakan. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa busyra wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada kamu Alkitab ay Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'. Tibyan maknanya bayan, penjelasan. Likulli syai'in, terhadap segala urusan. Tentu disebut likulli syai'in segala perkara ini adalah menyangkut Islam sebagai akidah dan syariah. Oleh karena itu kita lihat Islam memiliki cakupan tidak hanya dalam satu perkara tertentu tapi seluruh kehidupan. Nah, kalau kita lihat dalam soal katakanlah manusia itu ada hubungannya dengan Allah, namanya ibadah, ya, hukum-hukum ibadah. Ada hukum sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Itu adalah baru menyangkut alaqatul insan bi rabbih, hubungan manusia dengan Tuhannya berupa hukum-hukum ibadah. Islam punya ajaran dalam soal ibadah, ada sholat. Sholat adalah ajaran Islam dalam hal ibadah. Demikian juga zakat, puasa, haji, umroh, doa, dan segala macamnya. Tidak hanya itu, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada perkara pakaian, kita lihat ada pakai jilbab, menutup aurat, ada makanan, demikian juga makanan yang halal, yang haram ditentukan, minuman, dan seterusnya. Tapi tidak kalah pentingnya juga ada hubungan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, ada soal perdagangan, maka kalau kita lihat dalam kitab fikih ada tentang al-bai, jadi tentang asyirkah, jadi pengaturan hubungan manusia dalam soal keuangan, hubungan manusia dalam soal pernikahan, hubungan manusia antar manusia dalam hal pendidikan. Dan tidak kalah pentingnya Islam juga mengatur dalam perkaitan hubungan manusia dengan manusia yang lain itu soal kenegaraan. Nah, kenegaraan untuk pemerintahan inilah yang disebut sebagai al-khilafah. Jadi sebenarnya kalau kita mau ringkas, sebenarnya khilafah itu adalah ajaran Islam. Namun ajaran Islam itu masih dilanjutkan. Ada ajaran Islam tentang ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Ada ajaran Islam tentang hubungan laki-laki perempuan, ada pernikahan, talak, cerai, rujuk, segala macamnya. Ada ajaran Islam berkenaan dengan perdagangan, syirkah, dan seterusnya. Tetapi juga ada hubungan, mengatur hubungan soal pemerintahan. Ajaran Islam juga, itulah khilafah. Nah, kita sebagai umat Islam ini oleh Allah SWT sudah diperintahkan untuk tidak mengambil Islam hanya sebagian-sebagian. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam as-silmi, fis-silmi. Kalau kita dalam tafsir, jumhur ulama menyebut as-silmi adalah al-Islam. Fis-silmi, fil Islam, kafatan, yakni jami'an, semuanya. Artinya menerapkan, mengamalkan Islam secara keseluruhan. Tidak boleh mengambil sebagian, kan meninggalkan yang lain. Oleh karena itu, maka ditegaskan lagi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena ketika manusia mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain itu, itulah langkah setan. Nah, gitu. Jadi itu prinsipnya itu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua kita buktikan, benarkah khilafah itu ajaran Islam? Nah itu. Ya Ustaz. Ya, jadi kan tadi sudah jelas, kita punya kerangka dasar Islam itu mengatur
seluruh aspek kehidupan. Jadi keliru besar kalau Islam itu hanya diposisikan seperti agama lain yang hanya mengatur soal ibadah, hanya mengatur soal akhlak, moral dan semacamnya. Tapi Islam itu juga mengatur plus sampai kenegaraan yang tadi disebut khilafah. Itu satu paket. Ya, itulah kafah tadi. Baik. Nah sekarang gini, kita buktikan benarkah khilafah itu ajaran Islam? Nah untuk membuktikan suatu ajaran itu bisa dikatakan sebagai ajaran Islam, bagian dari Islam, itu kembali kepada dasar. Misalnya gini, benarkah sholat itu ajaran Islam dalam soal ibadah? Benar. Apa dalilnya? Ada banyak ayat yang merintahkan sholat, demikian juga hadis, memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan dan seterusnya. Benarkah puasa itu ajaran Islam dalam ibadah? Benar, dalilnya adalah Quran, hadis, dan berbagai ini. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah itu yang menjadi bukti bahwa itu adalah merupakan ajaran Islam. Ya, misalnya bertapa, ajaran Islam atau bukan? Tidak ada. Bukan Islam, kenapa? Tidak ada dalam ayat Quran yang merintahkan, menganjurkan, apalagi atau membolehkan bertapa di gua mana, gitu nggak ada. Maka pasti bukan ajaran Islam. Nah sekarang kita buktikan khilafah tadi. Benar enggak khilafah itu ajaran Islam? Maka harus dikembalikan lagi kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada ijma' sahabat dan qiyas tadi. Nah sekarang kita buktikan. Apakah khilafah itu ajaran Islam? Yang pertama begini. Yang pertama bahwa dalam Islam itu diperintahkan Allah SWT, umat Islam itu diperintahkan, itu untuk memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Misalnya ada ayat contoh ya, fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Maka putuskanlah di antara mereka dan jangan dengan apa yang Allah turunkan dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Kita lihat, fahkum bainahum, maka putuskanlah di antara mereka. Hum, al-ha disitu namanya al-ghaib, ya, dhamir ghaib, kembali ke mana? Berarti kalau kita bainahum disitu kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu tentang al-yahudu, an-nasara, ya. Dengan kata lain sebenarnya bainahum itu antara orang Yahudi, Nasrani termasuk orang kafir yang lain. Berarti ayat ini itu memerintahkan kita kaum muslimin untuk menghukumi, memutuskan perkara. Bukan hanya orang muslim sesama muslim, tapi juga bahkan dengan orang kafir. Contoh, dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi yang itu misalnya hadis itu dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram. Disebutkan riwayat an Jabir, dari Jabir bahwa kana Rasulullah SAW atau rojama Rasulullah SAW atau an Nabi SAW rojama al Yahuda, ya, orang Yahudi, ro'atan dan seorang perempuan, ya, warajulan min bani min aslam. Jadi ada hadis Nabi mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu merajam orang Yahudi, kemudian ada seorang perempuan dan seorang laki-laki dari Bani Aslam. Nah orang Yahudi itu dirajam oleh Nabi ketika mereka berzina. Oleh karena itu dalam kitab Bulughul Maram itu kemudian disebutkan dalam kitab Subur Salam yang menjadi sarah dalam hadis tersebut mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa orang kafir diterapkan juga kepada mereka hukum hudud, ahkamul hudud. Nah sekarang pertanyaannya, kalau menerapkan hukum Islam kepada non-muslim ketika mereka berzina harus dirajam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, pertanyaannya bagaimana caranya? Jika tanpa kekuasaan.
Ya, antum itu kan tidak penguasa, tidak bisa menangkap orang sembarangan, pencuri tidak bisa motong tangannya, meskipun ayatnya ada. Kita menjalankan ayat Quran ya, panjenengan langsung ditangkap sendiri oleh polisi. Karena yang bisa menjalankan hukum hudud seperti tadi, itu hanya penguasa. Iya, penguasa. Jadi, misalnya sampean ya, misalnya ditangkap, katakanlah bukan ditangkap nih, gini. Katakanlah misalnya sampean ada barang atau kata bukan sampean ada seorang lah muslim, anaknya dibunuh, lalu kemudian dibawa ke pengadilan. Dia menuntut kepada hakim, Pak Hakim, tolong, Pak Hakim ini kan muslim, ya, putuskan dengan Quran. Apa yang terjadi? Dia memutuskan tidak mungkin dengan Quran. Karena apa? Karena hukum yang digunakan bukan hukum Quran. Quran itu hanya digunakan untuk sumpah, setelah sumpah selesai, fungsinya selesai, ditaruh lemari lagi, yang dibuka adalah KUHP. Andai hakim itu dia memutuskan perkara dengan Quran, pasti dia akan dikoreksi oleh komisi yudisial, malah diadukan karena hakim tadi melanggar. Kenapa melanggar? Karena dia menggunakan hukum yang tidak ada dalam rujukannya dalam hukum nasional. Itu artinya sekalipun Muslim, sekalipun kita meyakini Quran sebagai kitab Allah, tapi kalau tidak punya kekuasaan, tidak mungkin bisa menjalankan Al-Quran tadi. Nah, oleh karena itu, ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan bukti bahwa buktinya kita butuh pemerintahan, butuh kekuasaan yang menjalankan Islam. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, Allah memberikan satu, atau bukan berikutnya, sebelumnya itu memberikan ancaman keras. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan apa yang turun maka kafir. Ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Siapa yang memutuskan perkara dengan selain apa yang Allah turunkan maka dia zalim. Dia fasik dalam ayat berikutnya. Itu dalil-dalil Quran. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat ada hadis-hadis Nabi. Nah, hadis-hadis Nabi ini lebih jelas lagi. Kalau ayat-ayat Quran itu memberikan guidance secara umum bahwa harus ada kekuasaan, harus ada pemerintahan yang menerapkan hukum Allah SWT, maka hadis-hadis Nabi memberikan penjelasan lebih detail lagi tentang jenis pemerintahan yang dimaksud. Apa itu? Yakni al-khilafah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa takunu fikum nubuwah. Jadi sekarang ini ada di tengah-tengah itu masa nubuwah yang kemudian suatu saat akan hilang. Lalu kemudian Nabi terus mengatakan setelah itu akan menjadi summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian ada khilafah atas dasar manhaj kenabian. Nabi dalam hadis itu secara tegas jelas menyebutkan khilafatan, khilafah, ya, ala minhajin nubuwah. Khilafah itu adalah sistemnya, sementara penguasanya, orangnya, pemimpinnya, kepala negaranya, namanya khalifah. Ya, kata khalifah ini bukan juga buatan siapa-siapa, bukan istilah ulama anu, bukan istilah Hizbut Tahrir, bukan. Tapi khalifah itu kata atau istilah yang disebutkan Nabi dalam sabdanya. Misalnya saja saya kutipkan, misalnya Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dan juga Imam Bukhari menyebutkan kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa fataksur. Kata Rasulullah, dulu Bani Israel itu selalu diurus, dipelihara, diatur oleh para nabi. Tiap nabi meninggal diganti dengan nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Lalu kemudian Nabi mengatakan, satakunu khulafa, akan ada para khalifah. Khulafa jamak dari kata khalifah. Fataksur, maka jumlahnya banyak. Khalifah itu pemimpinnya. Al-Khalifah pemimpinnya. Sistem kepemimpinannya namanya khilafah. Rasulullah menyebut
setelah beliau itu yang menjadi pemimpin negara, yang mengatur urusan kaum muslimin, karena tidak ada nabi tapi khulafa, jamak dari kata khalifah. Kata khalifah disebut yang lain dalam hadis yang Rasul mengatakan apa? Ida huyi'a li khalifataini faktul akhara minhuma. Apabila dibaiat dua orang khalifah, kata Nabi, bunuhlah yang terakhir. Dan yang bunuhlah khalifah yang terakhir. Artinya kalau kita lihat Nabi juga menyebut khalifah. Khalifah padahal pada saat itu sudah ada al-malik, raja. Ada mungkin ada satu kaisar. Tapi Nabi secara spesifik menyebut al-khalifah. Dalam hadis yang lain lebih jelas lagi. Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah mengatakan, kamu harus mengambil sunnahku. Alaikum bisunnati. Kamu harus terikat, harus ambil sunnahku. Tidak cukup sampai sunnahku, kata Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa. Khulafa, para khalifah. Jamak dari kata khalifah. Ar-rasyidin yang lurus, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Dan inilah yang disarankan Nabi itu sudah dipraktekkan pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat, khalifah ini jelas sebutannya ada oleh Nabi sendiri. Kadang-kadang Nabi menyebut bukan khalifah, tapi kadang menyebut imam. Dalam hadis yang lain dia mengatakan, man baya'a imaman fa'atahu safqata yadi wa samrata qalbi fal yuti'hu istata'a. Beliau mengatakan, man baya'a imaman, siapa yang baiat dua orang imam, seorang baiat imam, maka lalu dia memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, hendaklah dia taat sampai jika dia mampu. Jadi sebutannya kadang disebut imam, kadang disebut sebagai khalifah. Maka disebut kadang khilafah, kadang disebut imamah. Dan oleh karena itu kalau kita lihat, ini juga yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Bayangkan, Nabi itu wafat, yantakil ila rafiqil a'la. Belum dikuburkan beliau itu, belum dimakamkan. Tetapi para sahabat itu justru mereka bertemu, merundingkan untuk membicarakan siapa pengganti Nabi. Padahal kalau kita lihat Rasulullah itu sudah berpesan, ada beberapa perkara yang oleh Rasulullah untuk disegerakan. Di antaranya membayar utang, di antara juga kalau dia punya anak gadis ada yang menikah, ingin segera dinikahkan. Termasuk kata Nabi perkara yang disegerakan itu adalah menguburkan, memakamkan jenazah. Itu disegerakan. Tapi kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun jasadnya belum dimakamkan, tetapi para sahabat justru berkumpul di satu belairung, di satu rumah, namanya rumahnya Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah, dan mereka berkumpul untuk membicarakan apa? Pemimpin pasca beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka kemudian berdiskusi, bahkan berdebat secara serius untuk membicarakan siapa mereka. Dan setelah mereka berdebat dengan serius, akhirnya ketemulah pemimpin mereka, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi Al-Khalifatul Ula, atau Khalifah Islam yang pertama. Khalifah pertama beliau. Disepakati. Apa itu khalifah? Pemimpin negara. Jadi Rasulullah itu punya banyak sahabat. Tapi yang disebut sahabat Nabi ya khalifah itu, ya Sayyidina Abu Bakar itu. Setelah beliau wafat, hanya 2 tahun atau 2 tahun setengah, diganti oleh khalifah berikutnya. Namanya Sayyidina Umar. Setelah itu diganti dengan Sayyidina Utsman. Setelah itu diganti siapa lagi? Sayyidina Ali. Itu mereka adalah khalifah. Dan mereka dikenal. Namanya khalifah itu kepala negara. Mungkin kalau kita lihat bukti bahwa itu kepala negara. Jadi kalau kita lihat ya, Rasulullah itu wafat, yantakil ila rafiqil a'la. Saat itu beliau itu sudah menyiapkan pasukan perang
Yang pasukan perang itu mau ke Romawi yang dipimpin oleh namanya Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid. Udah dikirim. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan berikutnya dilanjutkan apa tidak? Sayyidina Abu Bakar, kami tidak akan menarik pasukan yang dikirim Nabi. Yang kedua, tujuan khalifah itu menerapkan hukum. Dan ketika kita lihat setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada sebagian orang yang menolak membayar zakat. Apa beliau lakukan? Perangi ketika mereka menolak membayar zakat. Jadi punya namanya otoritas kekuasaan. Bisa mengirimkan pasukan, bisa memerangi, bisa menjatuhkan hukuman. Dan lebih jelas lagi sebenarnya kalau kita lihat pada masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu 10 tahun, tapi kita tahu 10 tahun itu berarti apa? Berarti kalau kita artikan sekarang seperti atau selama 2 periode presiden ya di Indonesia. Tapi Masya Allah, hasilnya bukan magari lautan, mengeluarkan SHM laut ya. Tetapi yang dilakukan adalah melakukan penaklukan. Melakukan peluasan wilayah. Sehingga pada masa Sayyidina Umar itu Mesir bisa dikuasai. Persia bisa dikuasai. Bahkan pada masa Sayyidina Umar juga Palestina bisa di bawah kekuasaan Islam. Jadi kekuasaan Islam itu bukan statis mandek di Madinah terus meluas. Saya bayangkan hanya dalam waktu kalau kita lihat Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, cuma 12 tahun sekian wilayah berada dalam kekuasaan Islam. Jadi bagaimana mungkin itu bukan pemerintahan yang bisa menggerakkan pasukan, yang bisa berdemoli negara-negara yang lain. Itu masa Sayyidina Umar. Terus lanjutkan Khalifah Utsman. Khalifah Utsman lebih luas lagi sampai Armenia. Coba bayangkan. Itu kalau tidak kekuasaan itu mustahil. Jangankan Indonesia saja nggak bisa. Ya. Yang kemarin dapat Timur diambil lagi. Betul enggak? Nggak berkembang wilayahnya, itu aja malah diambil ya. Cina Selatan mau diambil, ini mau diambil. Yang terjadi kalau dia bukan negara, bagaimana mungkin bisa meluaskan kuasa? Dan tadi saya katakan dijalankan oleh para sahabat Nabi. Sehingga tadi saya katakan sebenarnya ini sudah pasti bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam dalam soal pemerintahan. Ya, baik Ustadz. Ini kayaknya nih ruangan yang dingin, saya lihat banyak yang agak mulai nunduk-nunduk gitu. Iya, ini kecapean begadang atau memang suasananya dingin atau gimana ya kan? Takbir dulu, Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Ya. Kalau yang agak mejam-mejam dikit, gosok-gosok punggungnya ya. Ya, Ustadz tadi sudah menjelaskan tentang bahwasanya Islam itu adalah sebuah agama yang paripurna. Tidak hanya menyangkut ibadah ritual, tapi juga ya, nah Masya Allah, ini dia. Ya, jadi Islam itu agama yang paripurna, tidak hanya menyangkut ibadah ritual saja, ataupun yang menyangkut terkait dengan ibadah diri sendiri, tapi juga menyangkut juga hablum minan nas, berkaitan dengan persoalan kehidupan yang lebih luas terkait dengan kenegaraan. Nah, Ustadz juga sudah menjelaskan tentang dalil-dalil tadi, kewajiban tentang khilafah, termasuk juga definisi itu ternyata memang khilafah itu definisinya ditemukan di dalam hadis yang disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan pemahaman tentang khilafah Ustadz ya. Sebagian mungkin ada pihak yang beranggapan khilafah itu adalah sejarah Ustadz ya. Sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Memang betul Rasulullah SAW pernah menegakkan daulah di Madinah, menerapkan Islam di sana, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Utsmani tahun 1924. Tapi ya itu
sudah berlalu maksudnya. Nah di era modern sekarang, di mana memang seluruh negara termasuk negeri kita Indonesia ini sudah memiliki sistem politik dan pemerintahan tersendiri, ya itu sudah tidak relevan lagi Ustaz. Nah apakah memang masih wajib seperti itu Ustaz ya? Pikiran apakah ini betul wajib sebagaimana sholat, zakat, ataupun yang lainnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya begini, sejarah itu adalah sesuatu yang terjadi di masa silam. Ini peristiwa ini sekarang kita alami, nanti sekian bulan, sekian tahun sudah jadi sejarah. Nah, itu sejarah. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah tadi saya ceritakan, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bagi kita sekarang adalah sejarah. Gitu. Khilafah pernah didirikan sejarah. Tapi apakah pertanyaannya khilafah itu apakah hanya sekadar sejarah? Apakah itu satu ajaran yang diperintahkan? Nah, itu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dulu sholat, betul? Sejarah tidak? Di dalam perspektif sejarah, sejarah. Dia adalah peristiwa di masa yang lalu. Beliau sholat, beliau puasa, itu sejarah semua. Tapi persoalannya bukan di situ, persoalannya adalah apakah sholat yang diajarkan Rasulullah itu wajib atau tidak kita amalkan. Sekarang ini, kalau hanya sekedar sejarah berarti itu tidak kita pakai. Hanya sekedar bacaan sejarah. Tapi kalau itu sebagai sebuah ajaran, maka wajib dikerjakan. Gitu. Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ambil dariku atau sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Sekarang tentang khilafah, sistem pemerintahan. Ini apakah hanya sekadar sejarah? Kita belajar sejarah Pak, tidak akan ketemu dengan khilafah. Tapi apakah hanya sekedar sejarah atau ajaran yang diwajibkan untuk kita terapkan? Nah sekarang kita uji. Begini, kalau kita bicara negara, sistem negara, itu begini. Sebuah negara itu dilihat jenis kelamin. Jenis kelaminnya negara itu apa? Negara apa itu? Ini ada perempuan, ada laki-laki. Seorang perempuan dan seorang laki-laki itu bisa disebut ini laki-laki dan perempuan, dilihat jenis kelaminnya itulah yang menjadi penentu ini laki-laki, ini perempuan. Nah, negara itu juga begitu, dalam tanda kutip itu punya jenis kelamin. Negaranya apa? Kalau negara disebut sebagai kerajaan, demokrasi, itu akan dilihat siapa pemegang kedaulatan. Ketika kedaulatan di tangan rakyat, itulah demokrasi. Ketika kedaulatan di tangan raja, itulah kerajaan. Kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu adalah as-sultanul ulya, sultatul ulya, kekuasaan paling tinggi. Man yamlikul irodah, siapa yang punya keinginan itu namanya asyadah. Jadi kalau sudah asyadah itu kedaulatan itu kekuasaan paling tinggi yang harus dituruti oleh siapa saja. Itu namanya asyadah. Tadi saya katakan kalau kerajaan itu kedaulatan, kekuasaan tinggi ada pada tangan raja. Sehingga sampai ada kalimat misalnya kekuasaan raja mutlak, absolut mutlak. Raja tak terbatas. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah raja sabdo pandito ratu tanpa bola bali. Nah, itu artinya sabda raja itu harus dikerjakan tanpa berulang-ulang. Dalam sistem republik, asyadat atau sovereignty, kedaulatan ada di tangan rakyat. Apapun kata konsep demokrasi, walaupun prakteknya tidak seperti itu, kemauan rakyat harus dituruti. Sekarang pertanyaannya, kalau khilafah itu asyadah liman siyadah, siapa pemilik kedaulatan itu siapa? Ternyata dalam khilafah bukan asyabu, bukan rakyat, sebagaimana dalam demokrasi, bukan juga al-malik, raja atau al-hakim atau penguasa. Tapi siapa? Lisyara'i, pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah syarak. Nah saya berikan, ini dalilnya banyak sekali. Contoh misalnya dalilnya gini, contoh misalnya. Allah SWT berfirman, inil hukmu illa lillah. In itu kalau ada kata illa, inil hukmu. Makna in itu
laisa. Laisal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Artinya yang berhak membuat hukum itu adalah Allah SWT. Jadi misalnya gini, ketika Allah SWT mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin wa kullu khamrin wa kullu muskirin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap mabuk adalah khamr, setiap khamr itu adalah haram. Syarat menetapkan khamr itu haram. Ya. Maka ketika disebutkan haram, sudah tidak lagi ditanya rakyat, setuju enggak dibuat tentang regulasi minuman keras. Misalnya. Lalu kemudian rakyat ada terbelah menjadi 3. Rakyat ingin mengatakan 1 harus dilarang sama sekali khamr. Golongan kedua dibolehkan sama sekali. Yang ketiga boleh terbatas. Lalu dipungut suara, menang yang dibolehkan sama sekali. Legal tidak khamr? Atau mungkin dibolehkan terbatas, legal tidak khamr? Dilarang sama sekali, menjadi tidak legal. Tetapi bukan karena Allah, tapi karena kehendak rakyat. Padahal ketika Allah sudah putuskan haram, ya haram ila yaumil qiyamah. Al-halalu ma halallah wal haramu ma haramallah. Yang halal apa yang Allah halalkan, yang haram apa yang Allah haramkan. Tidak lagi dipungut suara. Zina misalnya haram. Bahkan bukan hanya haram, Allah menyebut apa? Az-zaniyatu waz-zani fadridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah kata Allah. Fadridu kulla wahidin, masing-masing pezina tadi, mi'ata 100 kali jaldah, 100 kali cambukan. 100 kali itu berapa? Berapa 100 kali? Nggak tahu 100 kali. 100 itu adalah angka setelah 99 sebelum 101. Betul tidak? Maknanya apa? Ketika ada orang berzina, kata Allah itu, hukumannya itu cuma 1. Cambuk. Zina yang belum muhson ya. Cambuk. Bukan penjarakan. Bukan kasih hadiah. Bukan bayar semen, bukan. Cambuklah. Dan yang disebut mi'ata jaldah. 100 kali cambukan. Berarti boleh enggak dicambuk 50 kali? Boleh enggak dicambuk 99 kali? Meski orang 1 enggak boleh. Boleh enggak dicambuk 101 kali? Boleh tidak? Sekarang pertanyaannya, kita tanyakan. Sholat subuh berapa rakaat? Ada enggak dalilnya dalam Quran? Quran ada enggak? Subuh 2 rakaat ada enggak? Maghrib 3 rakaat ada tidak? Qurannya tidak menyebut. Padahal ini perkara penting, tapi sepenting itu Quran tidak menyebut berapa jumlah rakaat subuh. Berapa rakaat maghrib, berapa rakaat duhur. Sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat sah tidak? 1 rakaat sah tidak? Kalau dia masih ngotot, saya ingin nambah, mosok kita masih sehat kok cuma 2 rakaat, buat saya 3 rakaat, sah tidak? Kalau dia masih ngotot, boleh sesat apa tidak? Ini ada golongan subuh 3 rakaat. Namanya kelompok sesat. Sekarang pertanyaannya, ini Allah menetapkan pezina tadi, hukumannya apa? Hukumannya apa? Cambuk. Berapa kali? 100 kali. Terus enggak dicambuk. Sama dengan orang yang tidak mau sholat tadi. Atau kemudian nyambuk tapi tidak sampai 100 kali. Cukup 50 kali. Ini sama dengan orang sholat duhur 2 didiskon. Atau saat subuh cuma 1 rakaat diskon 1.
untuk hukum itu nggak ada rakyat. Dipungut semua. Dilakukan voting, setuju tidak. Jika sebagian besar setuju diterapkan. Nah kalau kita lihat itulah demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu semua undang-undang dibuat oleh rakyat. Katanya rakyat. Kemudian dibuat oleh namanya lembaga legislatif yang katanya wakilnya rakyat. Lalu undang-undang itu dibuat mereka, jika mereka setuju, tidak setuju, terakhir dengan apa? Dengan apa? Dengan voting. Maknanya mana yang dianggap mayoritas itulah yang diikuti. Mayoritas kehendak rakyat. Di rakyat itu yang menjadi penentu hukum. Tepatnya sebagian besar. Kalau kita lihat dalam Islam ternyata hukum itu bukan begitu. Apa yang sudah Allah halalkan halal. Allah haramkan haram. Gak ada putus voting itu gak ada. Dalam soal hukum. Bahkan Allah SWT menegaskan dalam surah Al-An'am. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu tunduk patuh aksaro itu isim tafdil yang lebih banyak, mayoritas man fil ardi, penduduk di muka bumi, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Misalnya manusia ditanya, kamu mau sholat apa tidak? Kira-kira yang banyak jawab apa? Nggak mau sholat. Andai manusia diberi kebebasan, sholat apa tidak? Andai manusia diberi kebebasan, milih nutup aurat apa tidak? Andai manusia diberi kebebasan, riba apa tidak? Andai manusia diberi kebebasan untuk memilih, miras boleh apa tidak? Itulah demokrasi, manusia bebas buat undang-undang semau-mau. Dan itu yang ditolak justru dalam Islam karena asyadah lisyara'i. Saya ingin buktikan satu ayat saja, ya. Ayat yang menunjukkan bahwa Islam itu asyadatu lisyara'i. Khilafatus bukan lisya'bi, bukan milik rakyat, bukan juga lil hakim untuk penguasa. Coba perhatikan ayatnya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya, kepada Rasul, dan taat juga kepada ulil amri di antara kalian. Perintah alladzina amanu, perintah kitabnya itu umum, artinya seluruh orang mukmin. Siapapun yang mukmin diperintahkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah artinya taat pada Quran. Taat pada Rasul artinya taat pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri. Tidak berhenti wa ulil amri. Tapi ada wa ulil amri minkum. Kata minkum, kum itu, kaf al-khitab itu kembali kepada alladzina amanu. yakni kepada orang yang beriman. Sehingga wa ulil amri minkum, yakni ulil amri pemerintahan dari orang mukmin. Kalau dia orang mukmin artinya dia juga wajib atiullah wa atiur rasul. Jadi uli amri itu bukan membuat hukum sendiri. Misalnya Allah SWT perintahkan tadi az-zaniyatu waz-zani fadridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah perintahkan hukuman bagi pezina cambuk 100 kali. Berarti harus ditaati. Betul tidak? Betul tidak ini? Oleh siapa? Oleh rakyat termasuk ulil amri. Maka ulil amri juga harus menerapkan hukum ini. Tidak kemudian membuat hukum sendiri. Seperti sekarang itu kan buat hukum sendiri. Allah perintahkan hukuman bagi pezina itu hukuman cambuk 100 kali. Kalau di Indonesia itu pezina tidak dianggap sebagai kejahatan. Dalam KUHP kita yang sampai sekarang berlaku, perzinaan itu adalah delik aduan, bukan delik kriminal. Kalau delik aduan itu berarti kalau ada aduan, kalau tidak aduan, tidak ada pengaduan, polisi tidak akan bergerak.
Dan polisi menganggap itu pelanggaran hukum, itu juga kalau ada unsurnya, ditemukan setidaknya 3 unsur. 1, pelaku perzinahan itu sudah ada dalam pernikahan. Jadi kalau dia masih jaka atau gadis, duda atau janda melakukan perzinahan, tidak bisa diadukan karena dia tidak berada dalam ikatan pernikahan. Itu begitu. 1. Yang kedua, dalam KUHP disebutkan apa unsurnya? Diadukan oleh pasangannya yang berada dalam ikatan pernikahan itu. Jadi kalau yang mengadukan orang lain bukan suaminya, misalnya istri berzina, yang mengadukan orang nggak diterima oleh polisi. Kalau suaminya ridho istrinya berzina, nggak akan diapa-apakan. Kamu boleh justru saya jual istri saya, misalnya begitu. Atau misalnya istrinya ridho suaminya berzina, enggak apa-apa asalkan pulang kembali. Nah, misalnya itu tidak akan diapa-apakan oleh penegak hukum karena tidak memenuhi unsur. Itu bukan begitu. Ulil amri itu harus menegakkan atiullah wa atiur rasul. Itu. Berarti apa? Penguasa pun harus tunduk kepada Allah. Dia tidak boleh membuat hukum sendiri yang berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia justru harus menyukseskan perintah Allah tadi. Karena apa? Kenapa harus ada ulil amri? Karena untuk menjalankan hukum tadi itu tidak mungkin kecuali tanpa ulil amri. Misalnya ada perzinahan, siapa yang menangkap? Siapa yang menyidangkan? Siapa yang memutuskan vonis bahwa dia berzina? Siapa yang kemudian harus mencambuk? Siapa yang kemudian dan seterusnya? Itu tidak mungkin kecuali ada ulil amri. Maka ulil amri membuat keputusan. Siapa hakimnya, bagaimana hajinya dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu ulil amri itu justru taat pada Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak mungkin ada dalam sistem kerajaan. Yang kedaulatan di tangan raja. Bukan juga dan tidak mungkin juga dalam sistem republik, sistem demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kita teruskan dalam ayat itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika ada tanazu, fa in tanaza'tum. Tanaza'tum itu perselisihan. Tum di situ taul khitab itu bisa sesama rakyat, bisa rakyat dengan penguasa. Jika antara rakyat dan penguasa itu berselisih tentang sesuatu, kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul, yakni kembali kepada kitabullah dan rasul, yakni kepada hadis dan sunnah Rasulullah. Berarti apa? Ila syar'i, kepada syariat. Berarti bukan demokrasi. Sebab kalau dikembalikan kepada penguasa, itulah demokrasi. Bukan juga dikembalikan kepada rakyat. Rakyat itu demokrasi. Tidak juga dikembalikan kepada penguasa atau hakim, itulah kerajaan. Jadi dalam Islam kedaulatan itu adalah di tangan syarak. Dan ini merupakan satu keharusan. Kenapa? Lihat kalimat berikutnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada satu penjelasan yang sangat tegas dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menjelaskan ayat ini. Mengatakan faman lam, barang siapa yang tidak mengembalikan kepada keduanya, malam yarji ilaihima falaisa mu'minan billahi wal yaumil akhir. Siapa yang tidak mengembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ancaman keras. Jadi oleh karena itu, ini bukan perkara yang boleh diubah-ubah. Sebagaimana sholat tidak boleh diubah dari 2 rakaat menjadi 3 rakaat, sebagaimana juga dalam sistem pemerintahan boleh diubah-ubah. Yang namanya akad nikah ya juga dulu begitu, tidak boleh diubah-ubah sampai sekarang. Namanya jual beli ya begitu, itu ketentuannya nggak boleh diubah-ubah sampai sekarang. Termasuk dalam soal pemerintahan nggak boleh diubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Begitu. Karena ini masalah hukum. Nah begitu jawabannya. Ya, baik. Masya Allah Ustaz ya. Terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan asyadah Ustaz, kedaulatan. Jadi memang
Itu perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan hari ini, sistem demokrasi dengan sistem politik ataupun sistem khilafah di dalam Islam, yaitu meletakkan asyadah itu li syar'i, bukan asyadah li syarbi, li sya'bi, kepada kedaulatan kepada rakyat. Nah, hal ini mungkin yang yang paling banyak mungkin ya, yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga memang hari ini termasuk dalil yang tadi tentang ketaatan kepada ulil amri, sebagian besar kaum muslimin itu menganggap ulil amri yang dimaksud itu adalah ya kepala negara masing-masing. Ya, dengan apakah dia monarki seperti di Timur Tengah misalnya, termasuk juga demokrasi dengan presidennya seperti di Indonesia misalnya. Ya inilah ulil amrinya. Ulil amri inilah yang harus ditaati. Dan kedaulatan itu ada di tangan legislatif, tangan rakyat tadi. Nah itu jauh berbeda gitu dengan mungkin akidah Islam ataupun ajaran Islam yang Ustadz tadi sampaikan. Itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi kalau kita renung-renungkan begini, dalam demokrasi itu sebenarnya murni kesepakatan rakyat. Kalau rakyat itu sepakat, maka dianggap baik. Misalnya gini, memberikan riba tahu ya? Memberikan bunga dalam utangan riba itu. Karena itu dilakukan suka sama suka, menurut demokrasi tidak ada yang dirugikan, maka boleh. Itu. Zina itu dianggap bukan pidana ketika dilakukan tanpa paksaan, dilakukan dengan consent. Baru kejahatan kalau ada pihak yang dipaksa. Jadi kalau kita lihat ketergantungan dalam sistem demokrasi itu pada akhirnya baik buruk itu hanya ditentukan oleh manusia semata. Kalau ada yang merasa dirugikan baru buruk. Kalau di sesama menguntungkan, menyenangkan, anggap baik. Nah sekarang kita buktikan apakah Islam itu berdasarkan begitu. Misalnya judi. Judi itu dilakukan saling ridho, betul enggak? Kok manduk-manduk ya? Betul tidak ini? Kalau enggak saling ridho berarti apa? Enggak terjadi perjudian. Betul tidak? Padahal dalam Islam, judi yang saling ridho itu haram hukumnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jelas sekali. Maisir haram. Karena haram saya begini, ini saya punya uang 1 juta, ini kalau 1 juta. Judi bisa 1 juta, kalau menang ini 1 juta. Perpindahan uang tadi disepakati dalam demokrasi. Maka seolah-olah halal. Karena saling sepakat. Dalam Islam yang seolah-olah halal tadi karena disepakati, itu uang haram. Lagi saya berikan contoh lebih jelas. Riba, ketika ada, kamu beli utang saya 1 juta, kembali 1.200.000. Hukumnya apa? Haram. Saya ridho kok, enggak apa-apa saya memberi 200.000 karena saya butuh. Dan saya akan kembalikan, saya akan dapat lebih banyak lagi 2 juta, maka enggak apa-apa saya beli 200. Ridho. Yang ngasih ridho, yang dikasih lebih ridho. Halal apa tidak? Halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Haram, meskipun saling ridho. Jadi saling ridho antar manusia itu tidak otomatis membuat halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan tadi. Laki-laki tidak menikah, udah harus nikah kita. Repot banget. Pokoknya kita punya komitmen hidup bersama. Saling setia. Dan mereka betul saling setia, saling support, saling bantu, tapi tidak mau menikah. Halal tidak? Halal tidak? Haram. Sekalipun mereka saling menepati janji, komitmen, tidak saling menyakiti, tidak KDRT, selama tidak akad nikah, hukumnya namanya Jadi kalau kita lihat dalam sistem demokrasi, maka di barat sana, di negara-negara barat, namanya sekarang tuh nggak ada pernikahan itu. Sudah runtuh. Menurut mereka pernikahan itu hanya sekedar administratif.
Jadi sebagian besar di negara-negara itu sekarang sudah kumpul kebo. Karena di sana ada kebo, kumpul sapi. Mereka sudah seperti itu karena apa? Merepotkan buat mereka. Ada aturan begini. Mereka yang penting hidup bersama, saling komitmen. Begitu mereka. Dan ini yang mau terjadi. Demikian juga nanti kalau misalnya bukan hanya sama laki-laki, sama laki perempuan, sekarang sejenis. Tidak ada yang dirugikan kata mereka. Inilah bedanya dengan Islam. Apa yang disenangi manusia belum tentu halal. Apa yang dibenci manusia belum tentu, karena al-halal wal haram ditentukan oleh Allah Subhanahu. Ini bedanya. Dan negara khilafah itu menerapkan hukum Allah itu. Maka definisi khilafah itulah ri'asatun amatun li jami'il muslimin. Ada kemudian sifatnya umum, bukan dengan kelompok, bukan dengan madhab, bukan dengan daerah tertentu, lokal tertentu, tapi umum li jami'il muslimin, seluruh kaum muslimin, li tatbiqi al-ahkamis syar'iyyah, untuk menerapkan hukum syara. Jadi yang ditetapkan itu hukum syara, hukumnya Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah yang menciptakan kita ini. Wa hamlid dakwati, dan mendakwah kepada seluruh alam ilal alam. Jadi harus menerapkan itu secara kafah. Kafah itu apa? Keseluruhan. Maksud kita ini mau jadi orang yang tidak adil. Bapak ini dikasih, bapak ibu ini dikasih tubuh yang kafah. Punya kaki, betul? Punya tangan, betul? Punya hidung, mata, segala macam, betul ya? Ada enggak di antara kita yang kemudian enggak terima dengan pemberian Allah? Enggak mau, saya hidung, potong aja hidung saya. Saya enggak mau tangan, potong aja, potong. Kenapa? Kalau kita terima pemberian Allah secara utuh berupa tubuh ini. Kita terima hidung, mata, lidah, semua kita terima. Lalu pemberian Allah yang berupa syariat kok kita potong-potong. Potong hanya dalam soal ibadah, potong hanya dalam soal namanya, potong dalam soal moral segala macam, sementara tidak mau menerima secara utuh. Betapa dolimnya manusia diberi Allah Subhanahu wa taala utuh dalam soal tubuh, dia tolak dalam soal syariah. Padahal kalau kita lihat syariat itu demi untuk kebaikan manusia juga. Toha. Sebentar. Masya Allah. Disebutkan litasko itu. Angzal kitaba illa litasko. Tidak, kitab itu kami turunkan. Angzalna ilaikal kitaba litasko. Tidaklah Quran itu kami turunkan untuk menyusahkan kamu. Quran itu bukan untuk menyusahkan kamu. Ada larangan riba, bukan untuk menyusahkan kamu. Ada larangan zina, ada larangan ini, itu bukan untuk menyusahkan kamu. Ada perintah zakat, perintah jihad, perintah itu bukan untuk menyesatkan kamu. Justru untuk kebaikan kamu. Memang sebagian hukum itu tampak menyusahkan. Tapi yang tampak menyusahkan itu belum tentu buruk. Betul tidak? Obat itu tidak semuanya manis. Bahkan sebagian besar pahit. Betul tidak? Tapi yang pahit-pahit itu justru kadang menyembuhkan. Gula terasa apa? Tapi ingatlah yang manis-manis itu belum tentu menyehatkan. Apalagi kebanyakan gula. Apalagi yang kena, Masya Allah bahaya. Asal mula semua penyakit itu ya manis-manis itu. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwa tidak selalu apa yang disenangi manusia akan berakibat baik. Dan apa yang selalu menjadi manusia itu berakibat buruk. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa sa'an tukrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kamu itu perang. Kata Allah. Kutiba alaikumul qital. Perang itu wajib atas kamu. Allah teruskan, wahwa kuruh lakum, perang itu kamu benci. Tidak suka manusia perang. Jangankan rakyat biasa, tentara aja gak suka perang. Kalau menerima gaji senang. Nah, kalau urusan perang nanti dulu, latihan tidak apa-apa lah. Kalau perang beneran jangan. Kalau wahwa kuruh lakum, manusia itu tidak suka perang.
Tapi kata Allah dalam ayat berikutnya, wa asrahu syai'an. Boleh kamu tuh membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Tetapi itu baik bagi kalian. Menutup aurat, tidak suka manusia, tapi itu baik bagi kalian. Membayar zakat itu tidak suka manusia, tapi baik bagi kalian. Dan banyak syariat-syariat yang lain yang kita tidak. Khairul lakum. Wa asa'an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu. Riba, zina, sogok, menyogok, korupsi, semua kamu sukai. Wa huwa syarrul lakum, itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam, Allah yang tahu. Wa antum mengetahui. Kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu jelas, oleh karena itu tadi saya katakan kembalinya mestinya asyadah itu pemilik kedaulatan yang paling tinggi. Berarti yang menentukan ini baik, ini buruk adalah yang tahu bahwa mereka yang tahu yang baik dan buruk. Bagaimana mungkin manusia membuat hukum sementara dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Saya ingin tunjukkan bahwa manusia itu nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saya tanya, makan baik atau buruk? Baik. Baik. Makan baik atau buruk? Baik. Makan daging babi. Baik buruk? Katanya baik katanya. Buruk. Sekarang pertanyaannya, kok tahu bahwa itu makan daging babi buruk? Dari mana? Dari Quran, dari Allah. Anda tidak ada pemberitahuan dari Allah bahwa daging babi itu buruk. Tahu enggak kita bahwa itu buruk? Tidak tahu. Karena manusia menurut akalnya tidak bisa membedakan antara daging babi dengan daging sapi sama enaknya. Kata yang pernah merasakan. Sekarang lanjut. Udah jangan makan daging babi. Makan daging kambing, baik atau buruk? Kambingnya sudah mati, baik atau buruk? Sudah jadi bangkai, baik atau buruk? Katanya baik. Allah tahu bahwa bangkai babu dan bangkai buruk dari mana? Dari Allah. Hurrimat alaikumul. Dengan akal kita nggak tahu. Makan daging kambing, udah jangan babi. Makan daging kambing. Disembelih, baik atau buruk? Pasti baik. Milik tetangga. Baik atau buruk? Itu nyuri Ustaz. Makan daging kambing milik sendiri disembelih, baik atau buruk? Pasti baik. Pasti baik. Dimakan sore hari menjelang matahari terbit, matahari terbenam pada bulan Ramadan. Baik atau buruk? Coba bayangkan. Akal kita tidak bisa membedakan. Jangankan dok jam 5. 5 menit bahkan kok boleh menit 10 1 menit sebelum terbenam buruk. Akal kita tidak bisa membedakan. Oh, ini dosa. Ini berpahala. Sebelum terbenam matahari buruk. Begitu terbenam baik, malah diperintah gerakan namanya ta'jil. Dari mana kita tahu? Dari akal. Kita tidak bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia itu dalam soal makan saja enggak ngerti baik dan buruk. Lalu kemudian atas dasar apa? Buat hukum. Maka Allah menyebut pembuatan manusia itu sebagai hukum jahiliyah. Jahiliyah itu dikata jahil, jahil itu bodoh. Tidak ilmu. Hukum jahil itu artinya hukumnya orang bodoh. Loh kok lebih ditaati dari Allah? Baik. Ya, lanjut lagi sedikit lagi. Gini coba. Ketika undang-undang itu disahkan oleh DPR. Undang-undang ini ditetapkan. Mulai berlaku tok tok tok. Pertanyaannya, undang-undang itu ditetapkan untuk dikerjakan kapan? Kemarin, sekarang, besok. Biasanya berlaku di depan. Kayak KUHP itu diberlakukan tahun 2026 setelah ditetapkan. Sekarang pertanyaan saya gini. Itu kan berlaku setahun lagi atau 2 tahun lagi. Manusia tahu enggak apa yang terjadi di tahun 2 tahun lagi?
Ya, Ustaz. Tidak. Tahu enggak apa yang terjadi setahun lagi? Tahu enggak sebulan lagi? Jangankan sebulan, nanti terjadi apa? Manusia enggak tahu. Jadi gimana mungkin manusia disuruh membuat undang-undang hukum untuk mengatur masa depan sementara dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ngatur itu kan kalau ngerti, betul enggak? Bagaimana manusia disuruh mengatur apa yang terjadi di masa datang? Maka pasti akan keliru, pasti akan menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Lebih berat lagi, hukum itu dibuat oleh mereka yang berkuasa. Dan seringkali kekuasaan itu juga tunduk kepada para pemilik-pemilik modal. Maka jangan heran undang-undang itu diubah-ubah ketika apa? Ketika bertentangan dengan kepentingan pemilik modal. Ini ya, laut bisa dipagari. Ini kan undang-undang ini. Kapling. Loh itu kalau kemudian kekuasaan sangat besar, itu seperti kalau zaman sebelumnya, era sebelumnya, ini bisa gol. Diubah itu regulasinya. Ini kan misalnya ini kan sekarang dianggap ilegal. Kan gampang saja, tinggal dibuat menjadi legal. Caranya apa? Undang-undang berubah. Siapa yang ubah undang-undang? DPR. DPR itu ada berapa? Enggak tahu, 500-600 orang. 600 orang itu sebenarnya hanya jumlah karena 600 orang ditentukan oleh ketua umumnya itu. Kata si Bambang Pacul itu, kita ini kan cuma pemain Korea-Korea tadi. Kalau sudah ibu nelpon, Bambang, selesai udah urusannya. Ketua-ketua umum itu yang menentukan. Lihat ketua-ketua umum sudah diikat dengan koalisi. Maka kata penguasa, tetap jadi menteri. Kalau ingin jadi menteri, sahkan. Tinggal begitu. Saya itu pernah datang pada saat ada undang-undang ormas itu loh, perpu ormas. Saya datang ke ketua umum partai. Apa dia katakan? Saya itu belum tahu, belum baca undang-undang itu. Tetapi saya harus setuju undang-undang itu karena saya adalah ketua umum partai koalisi. Coba dia menyetujui sesuatu yang dia tidak tahu. Bahkan antum tahu namanya undang-undang Omnibus Law itu. Itu sudah baru diketik sudah diketok. Makanya undang-undang TikTok. Karena pas setelah diketok itu masih ada koreksi-koreksi. Dan anggota DPR itu nggak ngerti berapa jumlahnya. Yang penting diketok, tugasnya tok, selesai. Pulang bawa duit masing-masing. Bayangkan undang-undang kayak seperti itu. Maka jangan heran kalau akhirnya Indonesia itu dikuasai oleh oligarki. Undang-undang dibuat menguntungkan mereka. Karena apa? Karena mereka yang dianggap punya sumbangan besar dalam negara. Dan akhirnya kita nggak habis pikir. Coba bayangkan, misalnya Indonesia itu. Undang-undang buatan manusia, coba bayangkan. Bayangkan ya. APBN Indonesia itu tahun 2000-2005 itu yang dari SDA, sumber daya alam. Itu kalau tidak salah sekitar 200 triliun. Itu ada 2.800 triliun pendapatannya, 2.300 triliun itu pajak. SDA-nya cuma sekitar 200 triliun. Padahal kemarin tuh baru saja diputus si Muiz itu katanya berapa triliun tuh? 300 triliun, satu orang, satu tambang, satu jenis tambang. Loh kita itu punya aneka ragam tambang, terus kemana itu? Tambang nikel, tambang minyak, tambang emas, tambang perak, segala macam itu mana? Kok tidak sampai 200, kalah dengan yang dikorupsi yang Muiz yang 300 triliun, itu kemana? Kok masih minta rakyat, majeki rakyat, tarik lagi pajaknya 10% kurang banyak, 11%, 12%, enggak kemungkinan 15%, tek rakyat itu kalau seperti itu. Itu karena undang-undang dibuat mereka. Saya dengar si Airlangga Hartarto itu, ketika tentang PPN 12 tahun, maka dia katakan begini, loh kok tanya saya ini kan menteri, eksekutif saya ini. Yang menentukan undang-undang tentang PPN itu DPR. Coba.
Ini seolah-olah mau menipu kita. DPR iki sopo? DPR itu termasuk Golkar. Ketuanya siapa? Ya dia juga. Jadi sebenarnya legislatifnya orang yang sama dengan eksekutif. Kalau presidennya kemarin Jokowi, itu juga PDIP, mayoritas mereka diinjek. Jadi akhirnya kemudian undang-undang yang katanya rakyat itu sebenarnya rakyat hanya atas nama. Wakil rakyat hanya diwakili hal-hal yang enak-enak saja. Rakyat butuh penghasilan, jangan protes. Penghasilan rakyat sudah diwakili oleh gaji para wakil rakyat yang terus meningkat. Rakyat protes tidak punya rumah, tidak usah protes. Karena apa? Rumah cukuplah kami wakil rakyat yang mewakili dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat ini undang-undang ini kalau diserahkan manusia sudah kesengsaraan. Mau dikasih yang enak, yang bagus, yang benar kok enggak mau. Nah begitu. Ya Ustaz, Masya Allah. Semakin menarik Ustaz ya. Nah tadi sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan, ini insya Allah nanti ada sesi tanya jawab ya kepada para hadirin sekalian. Saya ingin menanyakan Ustadz, dari panjang lebar sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan tadi, lalu bagaimana ya kan kita umat Islam ini bisa mewujudkan itu semua Ustadz? Karena berhadapan dengan realitas yang memang banyak orang katakanlah pesimistis ya, itu hampir tidak mungkin karena kondisi nation state katakanlah negara bangsa di mana kaum muslimin hari ini berpecah belah. Kita melihat realitas bagaimana saudara-saudara di Palestina bahkan hingga sampai momentum gencatan senjata itu tidak ada satupun tentara dari seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu yang diturunkan untuk membela saudara-saudara di sana. Jadi memang kondisinya seperti itu. Yang di dalam negeri juga demikian. Kita berbagai organisasi segala macam Ustaz. Itu seperti apa Ustaz? Gini aja ya, saya ingin berikan gambaran yang gampang-gampang saja lah. Panjenengan semua Pak Ibu ini bisa datang ke sini kenapa? Kok sampai ke sini kenapa? Karena ada keinginan. Betul tidak? Kalau sama tidak ada keinginan, bisa tidak nyampe sini? Meski diundang 1000 kali, meski dikasih apapun, enggak mau, ya enggak mau. Enggak akan nyampe sini, betul tidak? Tapi kalau ada keinginan, nyampe enggak? Jadi sebenarnya soal khilafah itu bukan soal tidak mungkin. Soal kemustahilan itu hanya soal keinginan. Rakyat umat Islam ingin tidak? Ingin tidak? Ingin. Loh itu saja sebenarnya. Cuman nggak cukup kalau cuman satu ruangan ini. Yang ingin harus banyak. Sekarang pertanyaannya, sekarang lebih banyak yang ingin atau banyak yang belum ingin? Yang belum ingin. Nah ini sebenarnya, jadi bukan tidak mungkin. Cuman satu saja jawabannya. Kalau sekarang belum ada, hanya satu penyebabnya, belum. Karena negara itu tidak mungkin dibangun dengan orang seruangan ini. Se-Indonesia 250 juta. Itu kalau sudah ada keinginan terwujud. Kok begitu? Begitu mudah sebenarnya. Coba lihat Soekarno. Soekarno itu sebenarnya kalau saya lihat itu lebih mustahil lagi. Pada tanggal 17 Agustus 10 pagi, jam 10 pagi, dia itu membacakan proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan tempo secepat-cepatnya. Dan kami, dia cuma begitu saja, pidato kemudian dimasukkan radio, diberitakan Indonesia merdeka. Padahal saat pidato itu Indonesia belum punya apa-apa loh. Istana belum ada. Itu proklamasinya itu di jalan ke Gangsaan Timur nomor berapa itu. Di rumah warga, bukan di istana. Tentara apalagi nggak ada.
Polisi juga nggak ada, ASN nggak ada, gedung-gedung nggak ada, APBN juga nggak ada. Itu coba antum lihat, nggak ada. Jadi betul-betul proklamasi doang, proklamasi cuma pernyataan doang. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Yang sudah diangkat jadi PSN, ASN, polisi, instansi pelayan pemerintah, negara, ada rumah sakit, sekolah, nggak ada sama sekali. Berdiri itu, NKRI, negara Indonesia berdiri itu. Hanya cuman brodanas gitu-gitu. Sekarang kalau khilafah mestinya lebih gampang lagi. Istana sudah ada, betul tidak? Betul tidak? Tentara sudah ada, polisi ada. Semua perangkat-perangkat itu sudah ada. Kantor-kantor sudah, pelayanan publik sudah ada. Komunitas tinggal dirubah saja. Dan tidak usah mengubah orangnya, tidak harus mengubah gedung-gedungnya, cuman digedubah softwarenya. Aturannya, ibarat laptop komputer itu. Tidak perlu mengubah laptop, tidak usah dijual laptopnya itu. Tinggal diubah saja. Yang tadinya softwarenya apa menjadi software apa, begitulah. Ini softwarenya tadinya hukum manusia, kemudian diganti dengan hukum Allah SWT yang lebih baik, lebih bagus dan lebih berkah. Loh kok enggak mau? Nah berarti soal keinginan. Nah sekarang berarti apa? Kalau tadi dilakukan apa caranya? Ya membangun keinginan itu. Jadi gini, ini bapak yang usia 50 tahun ya, saya ingin tanya dulu pernah enggak 50 tahun ke atas itu, atau sekitar itulah ya, merengek kepada bapaknya minta HP. Pak HP Pak main game Pak, ada enggak? Ini yang ibu-ibu ini, pernah enggak? Kenapa kok enggak? Sekarang anak kecil kita merengeknya minta, kenapa begitu? Karena sudah tahu dan sudah merasakan enaknya HP, enaknya game, maka merengek, maka ingin. Jadi sebenarnya orang ingin itu karena tahu. Karena dia tahu maka ada keinginan. Kalau enggak tahu enggak mungkin ada keinginan. Panjenengan semua dulu enggak ada ketika maharnya kepada suaminya. Maharnya apa? HP. Oh HP belum ada minta HP. Demikian juga umat ini. Tidak ada keinginan apa? Jangan ngerti khilafah. Mendengar saja belum khilafah itu. Kalaupun mendengar seringkali yang dicitrakan khilafah itu yang buruk. Atau khilafahnya khilafah palsu. Akhirnya orang itu trauma, dibuat trauma. Saya ingin tanya, pernah enggak dapat uang palsu? Pernah. Setelah mendapatkan uang palsu, trauma enggak dengan uang? Enggak mau saya. Kemarin saya enggak laku uang. Ada enggak yang trauma? Karena tahu itu adalah uang palsu. Uang yang asli pasti akan senang. Betul tidak? Nah orang sekarang itu kalau khilafah itu ditunjukkan khilafah palsu. Ditakut-takuti dengan khilafah palsu. Contohnya khilafah ISIS. Itu khilafah. Teman-teman ditakut-takuti khilafah itu seperti ISIS itu. Itu seperti orang menakut-takuti agar tidak mau terima uang gara-gara pernah ditipu dengan uang palsu. Mestinya khilafah yang ditunjukkan adalah khilafah asli. Siapa khalifah asli? Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina. Mosok trauma dengan Sayyidina Abu Bakar. Sekarang pertanyaan, presiden mana yang dijamin masuk surga? Raja mana yang dijamin masuk surga? Tapi ada khalifah yang sudah jelas masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan itulah yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan siapa? Orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita ingin mengikuti petunjuk mereka termasuk diantaranya. Jadi sekarang itu umat Islam itu ditakut-takuti khilafah itu dengan khilafah palsu. Bukan khilafah yang asli. Sebab kalau ditunjukkan khilafah yang asli, pasti dia tidak akan takut.
takut sebagaimana orang tidak mungkin trauma dengan uang hanya gara-gara pernah ditipu dengan uang jelas tidak. Maka yang harus ditunjukkan kepada kaum muslimin, khilafah itu baik, khilafah itu dapat ridha Allah, khilafah itu menimbulkan barokah. Ini kalau ini yang diberikan, yang ditunjukkan, makanya kita bedah buku ini supaya umat itu tahu. Kalau sudah tahu, itulah berangkat menjadi keinginan. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya namanya Ihya Ulumiddin beliau mengatakan bahwa ada 3 kata beliau. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iradah, yang ketiga amal. Jadi kata beliau antara ilmu dan amal ini ada al-iradah. Iradah itu artinya keinginan. Orang tidak akan sholat kalau tidak ingin sholat. Orang tidak akan haji kalau tidak ingin haji. Orang tidak akan tutup aurat kalau tidak ada keinginan. Kenapa ada keinginan? Ada ilmu. Sholat wajib, ini puasa wajib. Maka ilmu. Berarti yang harus diberikan kepada umat itu untuk menimbulkan al-iradah, keinginan adalah al-ilmu. Inilah sebenarnya yang juga disampaikan oleh Al-Allamah Syekh Taqiyuddin Nabhani, muassis Hizbut Tahrir. Beliau katakan as-suluk itu sama dengan amal. Amal itu perbuatan. As-suluk itu dihasilkan dari al-muyul, keinginan, kesukaan. Al-muyul dihasilkan dari al-mafhum, pemahaman. Pemahaman dihasilkan dari al-ma'lumat, informasi pengetahuan. Maka yang dilakukan adalah berikan informasi, berikan maklumat yang benar. Maka sebenarnya buku ini memberikan informasi, memberikan maklumat yang benar, maklumat yang sahih, maklumat yang lengkap agar orang tidak membenci ajarannya sendiri. Saya ingin berikan perumpamaan gini. Coba bayangkan kalau orang itu ditakut-takuti hanya sebagian saja. Informasi itu kalau tidak lengkap itu bahaya. Misalnya, ini misal saja. Ada program listrik masuk desa, misalnya. Lalu ada provokator yang tidak menginginkan listrik itu masuk desa. Lalu dibuatlah kampanye hitam. Bapak-bapak, ibu-ibu, listrik itu bahaya. Bayangkan listrik itu setrum, Bu. Ingat setrum. Isi utama listrik itu setrum. Dan kalau pegang setrum itu tidak usah menunggu sebulan. Tidak usah menunggu setahun, tidak usah menunggu seminggu, sehari. Tek, beberapa menit mati. Oh gitu ya? Iya. Ayo siapa? Gak ada siapapun yang bisa menahan setrum. Kalau sudah kena setrum listrik, cet, tidak menunggu lama. Yang mencoba menolong, membatek, menarik, dia ikut setrum juga, mati juga. Kira-kira menolak apa tidak? Orang desa yang tidak mengetahui tentang listrik tadi, kemudian diberitahu informasi tentang inti setrum, inti listrik ada setrum. Informasi tadi benar apa tidak? Bahwa listrik itu isinya setrum, kayak yang kalau dipegang setrumnya mati. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Cuman itu informasi artinya sepenggal. Nah kalau cuma sepenggal, akibatnya orang benci kepada listrik tadi. Berikan penjelasan yang lengkap. Misalnya Bapak, listrik itu Masya Allah punya kegunaan yang luar biasa. Tenaga listrik ini bisa, energi listrik bisa diubah menjadi cahaya. Sehingga Bapak Ibu tidak usah pakai petromak, lilin, dan segala macam. Cukup, sudah langsung hidup. Ya, nyuci tidak usah pakai tangan Bu, pakai listrik, langsung muter sendiri. Nyetrika Ibu gak usah pakai arang, kebut belum tentu. Cukup cet langsung bisa panas. Segala macam, semua bisa dengan listrik. Masya Allah, manfaatnya luar biasa Bu. Dan memudahkan. Loh katanya itu ada setrumnya, kalau setrum mati. Jangan khawatir, memang inti listrik itu setrum. Tapi setrum itu sudah ditutup dengan isolator, dengan kabel, kabelnya tebal. Asal tertutup kabel, tidak akan ke setrum, masih dipegang. Oh gitu, kalau begitu ayo demo mendukung listrik masuk desa. Kira-kira seperti itu, kalau diberikan informasi yang menyeluruh. Nah sekarang itu khilafah juga gitu, diberi informasi yang sepenggal. Awas loh khilafah.
potong tangan kamu. Ayo khilafah, cambuk, rajam, kisos. Lah pun enggak takut dong, potong tangan satu-satunya, potong itu. Oh begitu, ya hilang. Siapa yang tidak mau kehilangan tangan? Siapa yang tidak mau, tidak takut dicambuk? Itu kalau informasi diberikan secara sepenggal. Maka harus diberikan informasi yang lengkap, maklumat kafiyah sehingga ingin tadi. Misalnya saya itu pernah ditanya di satu forum gini, ini yang tanya itu tokoh saya. Pak Ustadz, kalau khilafah diterapkan, Islam diterapkan, itu kita siap, tapi masyarakat di sana belum siap. Masyarakat di luar itu banyak yang belum siap kalau syariah khilafah diterapkan katanya. Saya tanya balik, Pak Ustadz, kalau dikatakan umat atau rakyat atau masyarakat itu belum siap, pertanyaannya, hukum apa dari hukum Islam yang kalau diterapkan rakyat tidak siap? Apa? Dia tidak jawab, saya jawab sendiri. Mungkin yang dimaksud Bapak adalah hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum rajam, hukum kisos. Saya lanjutkan. Hukum potong tangan itu memang ada dalam Islam. Tetapi itu hanya dijatuhkan kepada pelaku pencurian. Bayangkan, gara-gara ditagih utang. Yang nagih utang, dibunuh. Nagih utang itu kan meminta haknya sendiri. Kemarin saya baca ada seorang perempuan dihamili oleh si pacarnya. Permintaannya cuma sederhana, minta dinikahi. Apa yang terjadi? Bunuh, mutilasi, kejam kan. Ada kemarin seorang anak membunuh bapaknya. Kenapa? Karena capek disuruh belajar terus sama bapaknya. Coba sampai seperti itu, sampai saya. Bapak nyuruh terus belajar, tidak pernah berhenti. Bunuh bapak ibunya, bapaknya dibunuh. Istri, hanya gara konflik apa? Suaminya dibunuh, istrinya dibunuh. Begitu mudah orang membunuh orang lain. Karena hukuman yang tidak keras. Justru hukuman yang keras itu menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan. Dan itu hanya khilafah. Coba gak seneng gimana kita ini? Loh gimana Ustaz coba kalau gini? Ini dia mencuri, ini bukan karena apa? Memang dia baru saja dipecat dari PHK. Dia baru saja dari PHK, uangnya nggak ada, kontrakan mau habis, nggak punya uang untuk kontrak lagi, istrinya juga hamil, mau melahirkan butuh biaya, anak yang satunya sekolah, waktunya bayar sekolah, utang nggak ada yang percaya, mau jual barang nggak ada yang mau terima, mau utang juga. Apa solusinya? Mencuri, langsung mencuri. Gak ada solusi insya Allah. Datang ke departemen sosial, biar dikasih? Tidak. Walaupun departemen yang paling sosial sekalipun tidak sosial terhadap orang yang menderita tadi. Kalau kita lihat. Sekarang kalau orang seperti itu dalam Islam, langsung dipotong tangannya ya dolim. Kalau ada orang seperti itu dalam Islam itu cukup datang ke Baitul Mal. Dalam hadis Nabi disebutkan lisaili hakun walau ala faros. Meminta itu punya hak walaupun dia naik kuda. Jadi dia naik kuda, guduluk ya, datang Baitul Mal minta zakat, kata Nabi harus langsung diberi. Loh, minta naik kuda minta zakat langsung diberi? Iya. Padahal kuda itu kendaraan mahal. Sekarang aja kuda Mitsubishi, Masya Allah. Iya. Kalau kita lihat, apalagi kudanya Prabowo 700 juta. Mahal sekali. Langsung diberi, iya. Kenapa katanya? Kata para ulama, meski naik kuda, dia minta zakat harus diberi karena bisa jadi kuda pinjaman. Bisa jadi kuda itu sudah digadekan. Bisa jadi dan segala macam sehingga harus husnudon. Jadi orang itu sudah miskin, susah, itu tidak dipersulit. Mana surat keterangan RT, RW, kamu miskin. Jadi orang miskin sudah harus menghinakan diri. Saya miskin Pak, baru tanda tangan. Masya Allah. Ya, RT, RW, kepala desa. Enggak usah datang ke Baitul Mal, langsung dikasih. Walau naik kuda, enggak usah diperiksa kudanya siapa dan seterusnya. Gampang. Berarti apa? Orang itu terselesaikan. Enggak usah mencuri tadi disebutkan. Datang tidak zakat, pulang bawa uang. Kasih pada istrinya. Pertanyaan berikutnya, kok enak
Apa kok enak menunggu? Kok enak sekali? Yo enak dalam Islam itu, dalam istilah zakat itu bukan hanya menunggu kesadaran orang. Kata ayat, khud min ambalihim shadaqatan, ambil dari mereka zakat. Jadi kalau ada orang berzakat, ambil. Berarti akumulasinya banyak. Kalau akumulasi banyak, yang diberikan bisa banyak. Orang datang, kamu butuh berapa? Ini Pak, ini kelaparan betul-betul 5 juta. 55 juta. Loh kok banyak Pak? 5 juta untuk kamu kelaparan, 50 juta modal untuk bekerja. Tahun depan dia datang ke Baitul Mal bukan menjadi mustahik, dia sudah berubah menjadi muzaki. Berarti uang yang terkumpul akan semakin banyak. Itulah yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Itu yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ketika harta zakat itu dibagi, sudah tidak ada orang yang mau diberikan zakat. Tidak merasa mustahik. Nah kalau sekarang baru pengumuman dan luar biasa itu antri, mengular. Kapan waktu ada Pak Haji itu memberikan zakat, ya Allah injak-injak itu peserta itu. Lalu kita lihat, ya, apa zakat saya? Tidak. Dalam Islam namanya pemilikan umum tambang-tambang harus kuasai negara. Kalau negara berarti kembalikan kepada rakyatnya. Bisa pendidikan gratis, kesehatan gratis, tidak punya rumah bisa dijaga oleh negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Kurang enak apa? Kalau seperti itu masih mencuri, berarti memang bukan karena kebutuhan, tetapi karena kerakusan. Jelas? Jelas tidak? Zina, nggak usah khawatir. Zina, dan dalam Islam mudah. Nikah gampang, tidak punya mahar tinggal dikasih. Saya kurang satu itu, saya ingin 2, boleh 2. 2 masih kurang, boleh 3. Masih kurang, boleh 4. 4 is pol, nggak usah tambah lagi. Jadi kalau kita lihat dalam Islam itu diberikan kemudahan seperti itu. Sehingga kalau kita nggak ada pintu terbuka melakukan kejahatan. Sudahlah ada hukuman yang keras, hukum-hukumnya memberikan solusi atas semua. Loh kok enggak enak apa? Kalau jelaskan seperti ini saya kira semua akan demo keluar rumah. Kapan khilafah berdiri? Takbir. Allahu Akbar. Jadi selama ini karena penjelasannya sepenggal tadi, sepenggal itu yang menakutkan, itulah para buzzer, para oligarki yang mereka tidak ingin diganggu kekayaan mereka. Mereka tidak ingin diganggu. Tambang sudah mereka kuasai, diganggu, diambil negara. Mereka tidak ingin. Padahal sebenarnya itu menyelamatkan dia juga. Karena dia mengambil harta milik umum berarti haram bagi dirinya. Karena ada negara itu menyelamatkan. Supaya apa? Dia tidak makan harta haram, dia selamat di akhirat kelak. Begitu sebenarnya. Demi kebaikan warganya, baik di dunia wal akhirah. Hasanah fid dunya hasanah. Itulah doa kita. Lah sekarang itu doanya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tapi bagaimana mungkin hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, hukum Allah ditinggalkan. Yang terjadi syai'ah fid dunya, syai'ah fil akhirah.